Seperti apa? Untuk crack drawer slide jig ini kita akan coba yuk. Nah, jadi gini guys, sebetulnya jig ini tadi kalau lo lihat ya stepnya. Nah, ini gue pasang rel terlebih dahulu ya untuk di bagian sini, sisi kanan dan sisi kiri. Nah, setelah itu gue balik positioningnya dia. Nah, kenapa ya? Karena nanti ini juga dia akan berfungsi. Jadi banyak sekali cara sebetulnya ya. Bisa juga kita langsung pasang ke sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini gue langsung pasangkan. Nah, tapi kalau misalnya posisi seperti ini, kalau menurut gue jauh lebih enak. Kenapa? Karena memang kita juga bisa, artinya menempelkannya udah pasti lurus. Terkadang rel itu kalau misalnya dia miring sedikit ya, nah itu akan membuat pergerakan dari lacinya memang agak kurang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J3 dan ini gue seneng banget. Jadi kebetulan ada penambahan lagi yang pastinya ya untuk beberapa tools yang untuk support di workshop G3 channel. Dan kali ini ya ini adalah drawer slide jig ya. Ini dari crack atau alat bantu atau jig atau molding atau mal. Nah, ini banyak sekali. Nah, untuk membantu kita untuk memasang satu buah rel yang dimana terkadang kesulitan ya, terkadang ini kan Bang bisa berdua ya, bisa aja ya Bang, bisa di apa namanya kita bikin misalnya simpelnya pakai potongan kayu ya, bisa aja ya. Cuma memang gue bisa katakan udah pasti siku. Nah, kenapa udah pasti siku? Nah, nanti kita akan bahas. Nah, untuk produk tersebut ya ini harganya sekitar di 700 ribuan. Sebetulnya ini bukan produk baru juga, ini sudah lama, tapi memang kebetulan gue pengen ngulas ya. Nah, dan kebetulan banget memang kayaknya gue butuh nih. Nah, seperti apa? Nah, ini kita akan buka dulu aja. Jangan lupa untuk cek di deskripsi ya. Nanti gue akan sertakan untuk link pembeliannya. Nah, oke. Mungkin ini agak sedikit ini ya yang perlu kalian lihat ya. Ini di bagian belakang. Nah, seperti ini udah pernah kita bahas. Ini ada kabinet hardware ya. Nah, ini untuk membantu masang engsel dan ini beberapa teknik ya, teknik atau cara untuk kita memasangnya. Nah, ini banyak sekali nih. Oke. Nah, 700 ribu gue nggak tahu nih dapat apa aja. Ini kita akan coba buka dulu ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, nanti ada yang komen lagi ya ini. Bang, aduh ini harganya jutaan tapi barangnya plastik ya. Ya, bukan berarti yang mahal itu harus selamanya besi ya. Cheese. Oke. Oke, jadi di dalam sini kita sudah ada buku manualnya ya. Ini ada buku manualnya, mungkin nanti kalian bisa lihat-lihat ya. Tips and triknya dan beberapa cara-cara untuk kalian memasang rel ya. Nah, jadi ini bukan cuma hanya untuk masang rel, jadi dia fungsinya juga bisa bisa menjadi penyangga pada saat kalian ingin memasukkan lacinya. Dan bisa juga misalnya kalian ingin memasang hambalan di tengah-tengah lemari ya, yang dimana kalau misalnya kalian sendiri agak sedikit kerepotan. Nah, ini juga bisa membantu kalian. Nah, kenapa tadi gue bilang dia tadi bakal siku ya. Kenapa gue bilang bakal siku? Karena di sini ya dia ada seperti sikunya memang. Jadi pada saat kalian tempelin ya itu ke posisi pilar lemari ya ataupun kabinet ataupun nakas. Nah, itu pada saat kalian tempelin, nah dia udah secara automatically pasti akan flat. Ya, dia artinya dia pasti akan siku. Biasanya kalau tukang kita bilang tuh siku ya. Seperti itu. Dan di sini juga dia sudah ada untuk leveling ya, dimana kalau misalnya kita memasang laci untuk yang bagian dalam ya, nah ini dia ada levelingnya, jadi kita bisa letakkan dia di dalam. Nah, seperti itu. Dan di bagian kanan dia ada stoppernya, kalau di bagian kiri dia nggak ada ya, polos seperti ini. Tapi nah, nggak usah takut ya, di sini ada
penambahannya. Jadi kalian bisa gunakan ya. Jadi sebetulnya secara penggunaan dia bisa dipakai di kiri dan di kanan. Akan tetapi kalau di sini ya tetap Craig memberikan acuannya. Ini adalah nomor yang A ya untuk yang di sisi kanan, ini yang B untuk yang di sisi kiri. Nah seperti itu. Jadi sebetulnya ini multifungsi banget ya kalau menurut gue. Jadi banyak sekali kegunaannya. Terkadang alat yang seperti ini ya, jangan lihat 700 ribunya tapi lebih ke fungsinya. Karena kalau misalnya kita pengrajin, misalnya kita pengrajin usaha ya di kayu ya. Nah, apalagi kalau misalnya kita membuat furniture. Nah, jadi istilahnya tuh produk yang kita buat ya, kalau misalnya memang hasilnya bagus dan ownernya suka, nah secara automatically ya, nah kita juga jadi akan lebih ramai nih usahanya artinya ya. Artinya tidak mengecewakan, dan maka dari itu juga kalian juga yang pastinya harus disupport juga dengan alat-alat bantu yang paling tidak memang khusus ya, memang khusus atau memang yang paling tidak gini, terkadang gini, Bang, pakai alat bagus juga belum tentu hasilnya bagus. Yes, bener banget ya. Nah, dengan penggunaan alat yang bagus ya, biasanya nanti akan tumbuh human-human yang akan lebih smart lagi ya. Karena biasa dengan bekerja dengan alat bantu yang bagus, yang enak ya. Nah, jadi kan istilahnya nanti dia akan merasa punya kemudahan, oh nih begini, dan hasilnya akan lebih baik. Dan ya berjalannya seperti itu pasti humannya juga akan mengikuti yang pastinya ya. Nah, makanya jujur Li, SDM kita memang masih sangat tertinggal kalau menurut saya ya. Nah, tapi makanya disitulah kita di sini mengedukasi terus apa yang perlu kita bagi ya, kita bagikan terus di sini. Bukannya gua lebih pintar, tapi kita di sini cuma hanya berbagi dan belajar bersama. Seperti apa? Untuk Craig drawer slide jig ini kita akan coba yuk. Nah, jadi gini guys, sebetulnya jig ini ya, jig ini tadi kalau lo lihat ya stepnya. Nah ini gue pasang rel terlebih dahulu ya untuk di bagian sini, sisi kanan dan sisi kiri. Nah setelah itu gue balik positioningnya dia. Nah kenapa ya? Karena nanti ini juga dia akan berfungsi. Jadi banyak sekali cara sebetulnya ya. Bisa juga kita langsung pasang ke sini ya. Nah seperti ini. Nah ini gue langsung pasangkan. Nah tapi kalau misalnya posisi seperti ini, kalau menurut gue jauh lebih enak. Kenapa? Karena memang kita juga bisa artinya menempelkannya udah pasti lurus. Terkadang rel itu kalau misalnya dia miring sedikit ya, nah itu akan membuat pergerakan dari lacinya memang agak kurang sempurna ya. Jadi kalau yang seperti ini ya, ditakutkannya dia tidak lurus. Tapi kalau misalnya kita menggunakan jig ini ya, nah ini gue bisa pastikan ya, nah ini dia lurus karena memang ini posisinya dia siku ya. Nah, jadi dia posisinya siku ya. Jadi tadi waktu pada saat kita pasang pun kita juga di sini sudah siku. Nah, jadi kalian tidak perlu menggarisnya ya, melainkan cuma hanya diukur bagian depan aja lalu diletakkan seperti tadi pertama kali memasang ke bodi. Nah, jadi tinggal ditarik lurus ke sana dan ini relnya tinggal kita dudukin di jig ini. Dan jig ini setelah dibalik kita bisa mendudukan juga yang namanya laci. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, ini kita masangnya juga dia sangat mudah. Nah, ini kita pasang terlebih dahulu. Nah, jika sudah seperti ini ya, nah jadi kita untuk mengaplikasikannya sangat mudah ya. Nah, jadi udah gini, yang gue jamin adalah posisinya dia pasti akan lurus. Nah, kenapa gue bilang pasti akan lurus? Karena tadi posisi ini ya, dia siku dan di sini ada side A ya, sorry, ada bagian A, ada bagian B. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, bisa juga kalian melakukan misalnya kalian belum tahu ukurannya, misalnya gue kepengen bikin lacinya berapa ya, gue nggak tahu nih, tapi gue kepengen dari satu ruangan ini seperti ini ya, 87. Nah misalnya gue mau bagi 4 laci. Nah kalian bisa nempelin ininya dulu, nanti baru tinggal mal ya, mal sih per kotaknya berapa kalian mau buat. Nah jadi
sangat enak banget. Dan sebetulnya sih gini ya, untuk di bagian bawah sebetulnya memang tidak terlalu berfungsi ya, gue bisa katakan tidak terlalu berfungsi. Nah karena biasanya umumnya kita letakin di bodi bagian bawah. Tapi kalau misalnya udah posisi laci kedua, ketiga dan seterusnya, nah ini sangat berfungsi sekali nih. Nah bisa saja ya kita pegangin ya. Nah misalnya bang kan bisa dipegang, bisa. Tetapi kan dipegang juga tetap dia istilahnya nggak akan bisa lurus ya gitu loh. Jadi istilahnya ada goyangnya gitu ya. Nah beda halnya dengan yang ditempelkan seperti ini ya. Jadi ini sangat membantu. Ini kalau versi gua ya. Mungkin gua nggak tahu kalau dari versi kalian. Dan di sini juga kita misalnya merubah positioning. Bang, gue pengen ini di kiri ya. Ini bisa juga karena memang di sini dia udah ada stoppernya juga. Jadi tinggal kita keluarin aja ya. Nah di sini juga bisa ya. Bahkan kalau misalnya yang posisi laci ada tiangnya, ada pilarnya juga dia nggak bisa, nggak jadi masalah ya. Nah jadi istilahnya nanti di bagian atas ini tinggal digantungin aja ya, tinggal diletakkan mungkin seperti ini umpamanya. Nah ya, jadi dia ada stopper atau ada acuannya ya untuk pasti posisinya bisa lurus ya. Dan di sini ada posisi ya kita untuk mengklaim di bagian sini. Nah seperti itu ya. Tapi tetap ya ada beberapa yang kurang kalau menurut gue ya. Tapi gue nggak akan bahas di dalam video ini, dan nanti kita akan bahas kira-kira plus dan minusnya apa dari produk ini ya. So tapi kalau overall ya menurut gue sudah oke banget. Dan ini menurut gue sangat membantu sih ya. Sangat membantu kalau misalnya kita bikin dengan jumlah yang banyak ya. Jadi misalnya kayak kita bikin laci yang banyak, dan ini kepake banget ya. Daripada nanti kerja 2-3 kali pada saat lacinya sudah jadi ya seperti ini. Nah nanti nggak enak ya. Nah, ada yang seret lah dan lain sebagainya. Nah kalau kayak begini kita udah pasti lurus dan sekali jadi istilahnya. Nah jadi seperti itu ya. Tadi kalian udah lihat ya. Jadi sangat mudah sekali. Jadi gini, bukannya nggak bisa dipegangin ya pada saat kita bekerja berdua ya. Tapi tadi pada saat kita memasang rel itu ya, kita tuh butuh yang lurus banget ya. Terkadang dipegang itu aja suka geser. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah diletakkan di sini ya, nah dia udah pasti nih. Jadi istilahnya kita lebih yakin lagi bahwasanya yang rel itu kita pasang itu benar-benar lurus 100% ya dengan alat bantu yang seperti ini. Oke, dan masih banyak lagi seperti tadi gue juga pasang hambalan, dan pada saat kita memasukkan laci ke bagian dalam ya, ini kita cukup balik aja di sisi luarnya seperti itu, dan cukup kita klem, dan kita pada saat ngepasin si laci ya itu akan jauh lebih enak ya, tanpa harus pegel-pegel seperti itu. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Terkadang ya ada juga beberapa orang yang tidak mementingkan untuk produk alat-alat bantu yang seperti ini, tapi nggak ada masalah ya. Di sini gue hanya review dan ingin berbagi ke kalian ya. Bagi yang butuh, alhamdulillah. Bagi yang tidak butuh info seperti ini, ya mungkin lain kali dibutuhkan ya. Gue Gugun bersama tim pamit undur diri. Jangan lupa untuk cek di deskripsi, dan kalian pastikan membeli ya di link yang gue sertakan di deskripsi, dan pastikan kalian dapatkan produk tersebut di Murai Teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.